Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la udwana illa ala dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabillah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu akhul mu'min yashuddu ba'duhu ba'da al-khatif aw kama qala. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para tamu undangan, para jamaah, bapak ibu, majelis taklim Tajul Arus bulanan, ngaji keperempuanan yang dibingkai dalam judul besar halal bihalal. Panitia, saya mengucapkan terima kasih, dengan wasilah beliau kita bisa bersilaturahim, bisa bermuwajahah, bisa ngaji bareng. Kepada panitia saya ucapkan jazakumullah ahsanal jazaa. Sayyidati sadati ashabi wa zumalai faya ayyuhal khudur. Alhamdulillah, tak terasa kita masih ngonangin Syawalan, dan sekarang masih sah kita mengadakan acara halal bihalal. Oleh karena itu, marilah kita berdoa, ja'alani Allah wa iyyakum minal aidin wa ja'alakum wa iyyana minal faizin. Amin, Bu. Wa ja'alana wa iyyakum minal maghfurin wa ja'alna wa iyyakum minal maqbulin. Kulla amin wa antum bi khairin. Ya Allah, moga kita semua yang hadir ini dijadikan orang yang aidin, balik, kayak baliknya Abi dari Lasem ke Majalengka, sanes itu. Aid di sini kita dikembalikan fitrah kita, tabiat kita menjadi orang yang kawaladin, mauludin, seperti anak yang baru dilahirkan. Kumaha bisa seperti itu? Karena kita alhamdulillah 1 bulan penuh kita melaksanakan puasa bulan Ramadan. Sahur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Berarti kita kan sudah selesai ya Bu ya puasana, atau masih gaduh hutang, atau masih nembe aya nu sawalan? Tak acan rengseh sawalana. Nah, sudah digarasi oleh Allah ya. Jadi barang siapa puasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan, hoyong pahalati Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tapi biasanya kemarin bulan Ramadan itu kita semangatnya di awal. Seperti kita atau anak-anak kecil nu ameng gasing Bu, terang gasing tuh. Pertama musernya kenceng sekali. Mungkin akhir-akhir ogel kelepek. Ya, pertama pinuh. Ya, mungkin di musolana, di masjidnya
Pak Kiai Agus Wahid pinuh ya masih ya. Parinu sedaya awal-awal Ramadan. Akhir-akhir Pak Hajinya kelengitan jamaah pengumuman. Kelengitan jamaah nu pinuh China wungkul. Ya. Alhamdulillah para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah paripurna melaksanakan bulan Ramadan. Semoga apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, betul-betul kita raih. Allahumma amin. Kalau kita bersih mah rezeki gampil, Bu. Gampil pisan. Setelah kita ini dirontokin dosa-dosanya selama bulan Ramadan, kita ini mudah sekali mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti anak kecil yang baru dilahirkan, Pak Bu. Anak kecil itu baru nger gitu aja sudah bawa rizki. Keluar bawa rengginang, ayak jauh, ayak pisang, ayak gedang, ayak nonde, Bu. Palingan ibunya hoyong gaduh ayak terus. Bu, ya. Jadi lahir saja sudah membawa rizki. Apalagi orang yang berpuasa juga seperti itu, Pak Bu. Makanya kita kalau tradisi halal bihalal biasanya nguwir dari satu rumah ke rumah, dari satu keluarga ke keluarga. Yang nguwir juga dapat rizki, yang cicing di bumi juga dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, injing-injing ayah injukna dateng. Assalamualaikum, Ma, bawa tela, teh sareng gula. Padahal neneknya, akinya hanya diem di bumi, dibawain rizki. Ayah dei, injukna dongkap bawa tela sareng bawaan telanya dari Rembang, teh gula sareng gudang garam Abah. Nah itu kesukaannya Abi. Ayah dei baraya dongkap bawa tela Rembang sakwit, ya teh gula gudang garam Abang sambil ngesak duit. Itu karena apa? Keutamaan, kemuliaan yang ada pada bulan Raya Idul Fitri. Kumargi etak para bapak, para ibu, di hari yang penuh berkah ini kami segenap pengurus, pengelola ya yang ada di rumah Joglo Sholawat, baik Kang Haji Rosid, saya, Kang Haji Zainal, Pak Haji Mehmet, Pak Haji Akbar, dan kawan-kawan yang lain mengucapkan minal aidina wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kosong-kosong ya Bu ya. Bu, saya ini banyak dosanya. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Wayahna upami kependak abdi ente nyapa sanes abdi Papelio ya seorang begini teh nyiriin hapunten. Saya atas nama kawan-kawan di rumah Joglo Sholawat ini mengucapkan al-afu minkum taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Ikhlas ya Bu ya. Pak ya, hapunten abdi. Hapunten keluarga abdi sedaya we. Ya. Karena itu menjadi kunci kesolehan kita, keberkahan kita, barokahnya halal bihalal. Ya, jadi Aidin ini bukan kembali dari kampung ke kota atau kota ke kampung mudik atau arus balik mudik.
Tidak seperti itu artinya. Itu secara dohiron, batinnya, maknawinya kita dikembalikan oleh Allah lirkadia bayi kecil yang baru lahir. Kumagi eta kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, minal aidin. Juga bukan hanya itu, tadi kita awal berdoa minal faizin, orang yang beruntung. Beruntung apa? Beruntung kita dipertemukan Allah dengan bulan rahmah, bulan maghfirah, bulan ampunan yang luar biasa sekali, sehingga dengan keluarnya bulan Ramadan kita menjadi orang yang beruntung. Tujuannya satu, kita dapat ridho dari Allah sehingga kita dimasukkan di dalam ahlil jannah. Allahumma amin. Para bapak, para ibu yang saya hormati dan saya muliakan, kita punya waktu berapa ngaji? Sampai jam 12 saja ya? Atau jam berapa? Ngaji ya, ngajinya sedikit saja Bu, tapi moga aja meskipun sedikit berkah karena tadi rentetan acaranya padat ya, abunten. Ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Absen ada 1 bulan ya, kita nggak ngaji. Ayo. Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Halaman 14 ya, 13. Baris kedua dari luhur, Pak Bu. Di situ ada baris misaluka. Misaluka idza sami'tal hikmata wa lam ta'mal biha kama falil ladzi yalbisud dur'a wa la yuqatil. Misaluka utai perumpamaanmu ya. Kita ini ya, padanan kita ini biasanya idza sami'ta, ing dalam ketika mendengar anjen bapak ibu semua tentunya ente al hikmata ing hikmah. Hikmah itu kebijaksanaan Pak Bu, untaian kata-kata yang bagus, yang bermanfaat, itulah namanya hikmah. Makanya dalam sila kita yang 5, hikmah kebijaksanaan. Lah hikmah itu bukan hanya dari kita Bu, kadangkala dari luar orang kita. Asal membawa kemanfaatan, kebaikan, harus kita adopsi, harus kita ambil selama tidak berbenturan, tabrakan sareng ajaran orang sedaya, ajaran agama Islam. Asal baik aja Bu, dari siapapun datangnya. Untuk kedah ningali, eta hikmah di budak alit. Jangan begitu Pak Bu. Dari manapun datangnya hikmah, asal memberikan kemanfaatan, insya Allah saya. Al-hikmatu dhalatul muslimin. Aina wajadaha akhadaha. Hikmah adalah barang yang lengit dari kaum muslimin, dimanapun kamu mendapatkannya. Ayo kita jaga, ayo kita amalkan. Kumargi eta para bapak, para ibu, kadangkala ada untaian kata-kata yang bijak, asal tidak berbenturan dengan agama Islam, harus kita akomodir, harus kita ambil. Walam ta'malan, ora mengamalkan ente biha dengan hikmah, iku kama salil ladzi sepertos jalmi, seperti orang yalbisu kang memakai sopoman adur aeng rompi sajam, rompi anti senjata tajam.
Kalau sekarang mungkin anti peluru. Nah, wala yuqatilu, dan tidak berperang sapa man. Kalau kita artikan secara harfiah, kita semua ini mendengar kebaikan tapi tidak diamalkan. Itu persis seperti tentara yang mempunyai baju rompi, anti sajam, senjata tajam, tapi dia tidak turun di medan peperangan, padahal waktu perang. Kira-kira mubazir apa mubazir? Mubazir. Kayak seperti lagi al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila samrotin. Ilmu tidak diamalkan itu seperti pohon yang lebat, daunnya indah kalau dilihat, tapi buah-buahan. Kira-kira dibabat apa dipelihara, Bu? Diganti yang muda. Yang tua sudah kolot, dipotong, diganti yang muda. Adik pikirannya ulah kemana-mana, Bi. Nah, hikmah yang tidak kita amalkan seperti itu, Pak Bu. Tadi toh dicarikan sareng Pak Kiai Anwar. An-nisa'u imadul bila. Ibu ini adalah luar biasa sekali. Bahkan ibu ini adalah al-madrasatul ula fil bait. Ya, tiangnya rumah, pendidikan dasar yang ada di rumah itu ibu. Makanya yang bapak-bapak ulah ngiri kalau ibu-ibunya diabadikan di dalam Al-Quran menjadi surat An-Nisa. Mau dibongkar-bongkar Al-Qurannya nggak ada surat Al-Lijan. Nah, kenapa sampai bisa begitu? Ya, tadi Pak Kiai Anwar kan nyebutkan ini luar biasa ibu-ibunya. Diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diabadikan menjadi salah satu nama surat yang ada di Al-Qur'anul Karim. Ini kalau tanpa prestasi, minim prestasi, mual mungkin diabadikan. Kumargi eta ibu-ibu sing semangat dalam kebaikan, dukung suaminya untuk kebaikan, dukung putra-putrinya menuju pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Allah ketahuilah, fakat khasola, maka sungguh telah hasil opo an-nida'u panggilan, ala sil'atina ing atase barang dagangan orang sedaya. Fahal mim mustarin, maka adakah utawi orang yang beli. Qimatuka, utawi nilaimu, nilai kita semua iku qimatuma, nilainya benda. Anta kang utawi anjen ibu bapak semua iku mashulun, disibukkan bihi kelawan ma. Fa inistaghalta, mongko lamun sibuk anjen bapak ibu di dunya kelawan urusan dunia, fala qimata, maka tiada harganya, tiada nilainya iku maujud laka bagi anjen bapak ibu, li'anna dunya, karena sesungguhnya dunia iku kaljifati, sepertos bangkai, laki mata anu tak ayak hargana, tak ayak nilaina iku maujud laha bagi dunia. Kalau kita artikan Pak Bu, ketahuilah harga diri kita kadangkala melengket pada yang apa kita lakukan. Profesi ibu seorang bos kain, ada ibu haji bos kain. Ya, ayah nu bos cilok, bos cilok dongkap.
Jadi harga diri kita ini ya melekat pada profesi kita. Ada Pak Haji Ude, wah, Pak Haji Ude, bukan itu. Misalkan Ayib Abbas, bos terong, ayah Ayib terong, misalkan Mbak ya, ini kan. Jadi kadang kala profesi kita ini melekat. Oh, ayah ajengan, profesinya bos rongsok sami, Masya Allah ya. Nah, jadi para bapak, para ibu ya, ulah marah, jangan ya. Wayahna tadi itu Pak Bu Kapolres jangan pulang, kan kita nyebutnya Bu Kapolres ya, itu kan melekat profesinya. Cuman sayangnya ini pas intinya ngaji pada pulang. Yes, alhamdulillah sudah dapat meskipun tidak penuh. Sok bayangkan dari A sampai Z, Masya Allah, ya tala'la'u sawabuhum, bakal muncar-muncar, bakal tumpah ruah kebaikannya, kesolehahannya tentunya. Nah, tapi sudah keburu pulang, ya alhamdulillah. Begitu juga sudah meluangkan waktu untuk kita semua. Saya ucapkan kepada beliau-beliau yang datang, jazakumullah ahsanal jazaa. Jadi kalau kita ini sibuk, para bapak, para ibu, dengan hal-hal yang materi tadi, maka sejatinya kita ini di hadapan Allah tidak ada nilainya. Karena yang dilihat Allah itu bukan profesi ibu sanes. Oh, buka Polri hebat. Oh, bos apa hebat. Bukan itu yang dilihat Allah, tapi yang dilihat Allah adalah ibu-ibu semua yang hadir di sini dari segi ketakwaannya. Allahumma amin. Karena nggak mungkin kalau tidak didasari pengen deket ke Allah, pengen dapat syafaatul uzma, pengen disebut oleh orang yang muttaqin, kita ngaji sampai habis. Bahkan panas ya Bu ya, hardan apa enggak Bu, sumuk panas ya, kayak beginilah Pak Bu ya. Memang ini godaan bagi kita semua. Khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin naru bisyahawati. Jadi hal-hal yang berbau surgawi kayak begini itu dilingkupin dengan ketidaknyamanan. Panas, lapar ya, wajahnya tadi katanya wajah lapar-lapar semua ini. Ya. Ya. Yang mau kopi gitu, teh panas. Araya sahur Pak Kiai Zainal bilih hoyo ngopi ngeteh marangga Bapak Ibu araya di samping rumah joglo. Meskipun khuffatil jannatu bil makari, moga-moga suasana surga. Meskipun kita nggak nyaman dengan panas, dengan keringat, dengan lapar, sejatinya kita ini berada di lingkungan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teruskan hadisnya tadi, wa khuffatin naru bisyahawat. Neraka teh bawa anak enak, ke mall kira-kira seneng atau sedih? Kalau sedih mual ke mall. Ke kolam renang nyaman atau tidak? Nyaman, jujur Bu ya. Kalau nggak jujur dosanya 2 kali. Sudah tukang renang, tukang ngemol, nggak jujur lagi, repot Bu ya. Nah, oleh karena itu para bapak, para ibu, saya mengajak meluangkan waktu, ayo kita tuntaskan ngaji kita ini, semoga kita ini min ahlil jannah. Jadi disebutkan bahwa kesibukan kita, profesi kita di dunia itulah sebutan yang melekat pada diri kita. Agar nama-nama yang meskipun kelihatan duniawi, bos kacang, bos telur, bos tempe, bos daging,
Ya, nggak apa-apa nama itu, tapi kita rubah. Rubahnya apa? Agar profesi yang kelihatan itu duniawi, kata Syaikhullah As-Sakandari, menjadi gudang lumbung ukhrawi. Caranya kumaha? Dengan niat kita berprofesi sebagai pedagang, petani, ya pegawai, dengan niat iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau niat kita tidak semacam itu, para bapak, para ibu, kita nyesel, nggak ada gunanya. Bah kapungkur, saya jadi PNS pengen punya ini, dirubah karena sekarang sudah tahu. Saya menjadi PNS tak niatin untuk mudah ibadah kepada Allah, mudah nyari rizki untuk menghidupin anak-anak, tolabul halal, bisa belajar seperti yang diwajibkan oleh Allah di dalam surat Al-Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Pokoknya niatan begitu aja, Bu. Dirubah kalau yang sudah kadaluarsa niatnya bukan karena Allah. Supaya apa? Meskipun profesi yang kelihatan duniawi itu beralih makna menjadi makna yang high class, makna yang luar biasa sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita begitu, dunia ini diibaratkan seperti bangkai. Bayangkan, Bu, kita melihat dunia sebagai bangkai atau sebagai ya apa, makanan yang enak teh non? Ibu Haji Watinah non makanan yang enak. Kalau Bu Haji Watinah mungkin sambal goang, mungkin bagi yang lain Pizza Hut, burger, ya ya mungkin orang beda-beda. Ada orang yang jenuh dengan makanan yang instan seperti apa itu tadi ya, tapi mungkin bagi sebagian orang ingin kembali ke alam ya. Tapi apapun bentuknya kenikmatan itu, dunia itu adalah ibarat apa aja? Bangkai kaljifa. Imam Ali radhiyallahu taala anhu pernah dawuh, ad-dunya jifatun, faman aradaha fal yasbur ala mukhalatatil gila. Ya, dunia itu ibarat bangkai. Barang siapa hoyong bangkai, maka sabarlah dan silahkan kroyoan sama anjing. Kita tahu ya Pak Bu, anjing itu sifatnya kan tamak, rakus, ya, menghalalkan segala cara. Nah, agar dunia itu tidak menjadi bangkai, Bapak Ibu bilangin ke suami tukang pencari nafkah, Pak, wayahna Pak, ada rambu-rambu lalu lintas, jauhin syubhat, jauhin halal haram. Ameh kita ini enggak disebut bubuk sahur abahna, tidak disebutkan anjing di dalam riwayat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bahkan Imam Syafi'i di dalam kitab diwannya, termaktub dalam kitab Khilyatul Aulia, itu disebutkan dalam syiirannya, wa man yadukid dunya fa inni ta'imtuha wasiqa ilaina adzabuha wa adzabuha falam araha illa gururan wa batilan kama la khafi dhahril falati sarabuha wa ma hiya illa jifatun mustahilatun alaiha kilabun hammuhun najtidabuha fa in tajtanibha kunta silman li ahliha wa in tajtadhibha naza'atka kilabuha. Kalau kita artikan bebas, wa man yadukid dunya fa inni ta'imtuha, barang siapa ingin mencicipi dunia, hei umat Islam,
sampaikan, katakan bahwa aku telah merasakannya kenikmatan itu. Siapapun makhluknya yang hidup di muka bumi ini, apapun pangkat derajatnya, pasti menikmatin kenikmatan dunia. Wasiqa ilaina adbuha wa adabuha, dan kenikmatan itu ya baik berupa keenaan dunia itu, berupa kesengsaraan, telah mendera kita, telah menimpa kita. Maka kata Imam Syafi'i, saya tidak melihatnya kenikmatan dunia itu kecuali hanya tipuan semata, seperti fata morgana ya, yang berada di padang pasir. Kita melihat bayang-bayang dari jauh, itulah dunia. Maka kata Imam Syafi'i, dunia itu tidak lain hanyalah bangkai. Di atasnya banyak buku yang keroyokan tentang bangkai-bangkai dunia ini. Kalau kamu menjauhi, pasti kamu akan selamat. Tapi kalau kamu keroyokan terhadap dunia dengan cara-cara yang tidak halal tadi, pasti kamu berurusan dengan anjing. Oleh karena itu yang kita ambil spiritnya, Pak Bu, tidak usah tamak dengan dunia. Kadangkala ketamakan kita itu menjadikan kita itu cemburu terhadap tetangga kita. Kita ngiri, kita hasut, menjadi iri dengki. Ya kita kadang-kadang melihat kita lebih jadi pejabat, kok sudah punya anu di anu jadi seanu, wah macam-macam. Jangan Bu ya. Kita ngambil dunia sesuai dengan thoriqon, halalan, cara-cara yang etis, cara-cara yang baik. Digambarkan anjing karena anjing itu rakus Bu, menghalalkan segala cara. Oleh karena itu para bapak, para ibu, kita meskipun butuh di zaman era yang seperti sekarang ini, kita tetap harus mendasarkan pada thoriqoh halalan thayyiban. Oleh karena itu mengambilnya harta harus kita sertai dengan iman, karena semua milik Allah. Dengan Islam, kalau kita mempunyai kewajiban baik zakat, infak, sedekah harus kita keluarkan, juga harus kita dengan ihsan, kita berbuat baik, kita menolong orang dengan kebaikan, adanya rizki yang dititipkan Allah kepada kita semua. Sedikit lagi Bu ya, ini biar satu baris. Afdalu ma utawi luweh, utawi lebih seideal-idealnya perkara, ya telugu kang memohon, kang meminta, kang nuhunken sopo al abdu hamba sahaya minallahi ta'ala saking Gusti Allah ta'ala, iku ayyakuna yento ono sopo abdun iku mustaqiman, bisa lurus, bisa istiqomah, ma'ahu beserta Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami, beri hidayah kami ke jalan yang lurus. Satu hari satu malam nuhunkan berapa kali Pak Bu? 17. Belum sunnahnya, qobliyah, ba'diyah, belum, ini yang wajib saja. Sabar Bu? Ya, makanya angka 17 ini bagi kita sangat sakral Pak Bu. Kita merdeka angka 17, sehari semalam 17, nuzulul Quran 17. Jadi angka 17 yang 3 itu menjadi sakral bagi kita semua, harus kita ingat-ingat, harus kita hidupkan. Makanya kita selalu minta di Al-Quran yang penting ini Pak Bu. Kalau kita lihat tafsir, dari tafsir yang Tobari klasik sampai modern,
ayat yang ini nih, ihdinas siratal mustaqim. Ini yang menjadi inti yang ada pada surat Al-Fatihah. Yang pertama tentang pujian kepada Allah, bismillahirrahmanirrahim, sampai maliki yaumiddin. Yang inti di sini nih, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Fatlub, maka mintalah anjen minhu sangking Allah, minta apa? Al-hidayata. Seperti abdi dugikan tadi, 17 kali kita minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Kira-kira upami sholat teh diimutan teh maknana bu? Insya Allah ameh meresap bu, kita ameh bergetar ya, tapi jangan dimaknain bahasa Indonesia tekenging. Menurut madzhab kurang sholat pakai bahasa Indonesia, jangan. Tapi kita hadirkan makna itu di dalam setiap apa yang kita ucapkan, ameh tidak kosong. Kalau kita tahu maksudnya, insya Allah ya. Wal istiqomata lan istiqomah, wa utai yang maknanya tolabul hidayah wal istiqomah iku antakuna yento ono ente bapak ibu semua iku ma'allahi beserta Allah fi kulli halin, dalam segala apa saja, fissarra'i wadharra'i, dalam keadaan seneng. Kira-kira ibu membelakangi Allah ente. Wadharra'i, jelas kalau dharra'i kalau lagi babak belur bangkrut naon deh, baru sregep berdoa ya. Baru sregep ngundang anak yatim nuhunken didoaken, baru nyapa. Dulu waktu jaya ya kamana wae ya, ketika jadi pimpinan kamana wae, baru kecocol KPK baru nangis, ya Allah ya Allah. Harusnya fisarra wa dharra, membersamain kita semua. Biasanya kalau sudah pensiun dekat ke masjid bu ya, ayo jujur ya. Ya. Alasannya apa? Masih lami ting orang teh bahu tanah. Padahal namanya usia itu tidak mengenal kematian, tidak mengenal mau alit mau masih janin, tetap akan mengenal namanya kematian. Kalau mati itu sudah di hadapan kita, kita tidak punya apa-apa kecuali waladun sholihun yad'u lah, salah satunya termasuk sedekah jariah orang sedaya yang pada hari ini acara halal bihalal ini ya Kang Zainal ya, ada yang berkontribusi minum, jazakumullah khairan, hatur nuhun lisan, ayak numasian emak, ayak numasian rencangna, ayo sareng abdi berangkat, macam-macam, ayak nu tenaga, ayak nu modal, semacam-macam. Nah, kedahna para bapak, para ibu, fisarra wadharra, kita harus ma'allah, beserta Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli halin, di dalam segenap keadaan apa saja, billadzi kelawan perkara yardahu kang ridho sapa Allah ing man ing alladzi sapa Allah ing alladzi ya laka marang ente, wa huwa utawi alladzi yardah iku ma perkara jaa kang datang bihi dengan membawa ma sapa Rasulullah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam anillahi sangking Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Artinya kita ini minta hidayah, minta istiqomah,
itu usahakan semua orientasi kehidupan kita, apapun profesinya, orientasikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai doa kita tadi, ihdinas siratal mustaqim. Nah, kalau kita bisa seperti ini, insya Allah para bapak, para ibu akan menjadi wali-waliullah, bukan wali nikah apalagi wali murid. Ya, insya Allah panginten neta para bapak, para ibu nu abdi tiasa dugiken hapunten bilih ada tutur kata yang kurang berkenan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bang Haji Agus selamat. Bapak Ibu sebelum Kiai doa akhir hadis oleh Pak Kiai Agus Wahid, mari kita baca sholawat Sayyidah Khadijah. Nah, dengan Ibu Sayyidah